Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan satu ini untuk modul satu dasar-dasar sains data. Ya, nanti kita akan mempelajari dasar-dasar sains data. Nah, di sini ada istilah dalam sains data, di mana pengertian sains data itu data science adalah bidang ilmu yang menggunakan metode proses algoritma dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Pentingnya data science sangat penting di era digital ini karena aktivitas manusia menghasilkan banyak data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan nilai tambah bisnis, memecahkan masalah sosial, atau menciptakan inovasi. Proses data science melibatkan beberapa langkah, seperti mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, memodelkan, dan memvisualisasikan data. Salah satu tahapan penting adalah ekstraksi pola, yaitu menemukan hubungan, keterkaitan, atau makna tersembunyi dalam data. Lalu aplikasi data science dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, pemasaran, transportasi, dan lain-lain. Beberapa contoh aplikasi data science dalam sistem rekomendasi, deteksi penipuan, pengenalan wajah, analisis sentimen, dan lain-lain. Nah, dari sini kita kembangkan menjadi ekstraksi pola, di mana ekstraksi pola itu proses penemuan pengetahuan baru dalam basis data yang melibatkan aktivitas mencari pola dan hubungan dalam data untuk pengambilan keputusan yang valid. Lalu data science, bidang ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ekstraksi pola, yang memanfaatkan teknik dan algoritma dari berbagai disiplin ilmu untuk mengolah data secara efektif dan efisien. Lalu generalisasi adalah salah satu aspek utama dari data science, yang berarti membentuk kesimpulan dari suatu data dengan menggunakan metode induktif, deduktif, atau abduktif. Di sini kalian bisa lihat ada pembangunan model representatif, di mana model statistik itu representasi dari hubungan antar variabel dalam dataset. Ya. Model menjelaskan bagaimana satu atau lebih variabel terkait dengan variabel lain dalam satu dataset. Lalu ada permodelan, di mana proses dari pembuatan sebuah abstraksi atau model yang bersifat representatif. Nah, di sini permodelan dapat digunakan tujuan untuk memprediksi dan pemahaman. Nah, ini kita ada contoh kasus dalam sistem kredit nih. Ya. Model dapat memprediksi tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan data masukan dan data pengamatan. Model juga dapat memahami hubungan antara variabel-variabel seperti nilai kredit, tingkat pendapatan, jumlah pinjaman, dan tingkat suku bunga. Ya. Lalu di sini ada fungsi model, itu memprediksi hasil keluaran atau output ya, berdasarkan data masukan dan impeditus dari keluaran. Memahami hubungan antara semua variabel keluaran dan semua variabel masukan. Nah, kalian bisa lihat di sini model data science. Ada data masukan input, dia ada pembelajaran mesin atau machine learning di sini ya. Lalu ada data masukin nih di input di model representatifnya, lalu di hasil prediksinya di outputnya nih, ya. Nah, ini ada sumbernya dari Goto, ya. Di sini ada Depser, Depande ya, sorry. Ini 2018 model data science. Lalu ada transdisiplin ya. Di sini ada transdisiplin, itu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Ada sains data, bidang ilmu yang menggunakan metode proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu ada tahapan proses sains data, yaitu 5 langkah dalam proses sains data
yaitu obtain, mengumpulkan data, scrub, membersihkan data, explore, menjelajahi data, model, membangun model, dan interpret, menafsirkan hasil. Nah, terakhir teknik sains data. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam sains data itu misalnya ada regresi, ada klasifikasi, ada regresi linear, ya, ada pendeteksian anomali, pohon keputusan, segmentasi, personalisasi, analisis sleeve, dan lain-lain. Banyak, ada teknik sains data, ada banyak. Lalu ada algoritma data science. Nah, di sini ada algoritma data science ya, di mana proses atau langkah logis ya yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam data science. Pemilihan algoritma disesuaikan dengan tujuan, jenis dataset, struktur data, jumlah atribut data, dan lain-lain. Nah, kita juga ada alat bantunya untuk data science seperti R, Python ya, RapidMiner, SAS Enterprise Miner, dan lain-lain ya. Lalu dapat digunakan untuk menggunakan algoritma data science dengan mudah dan cepat. Esensi data science itu ada 5. Yang pertama, pemahaman data yang mendalam melampaui sekadar informasi. Yang kedua, pengolahan data dengan berbagai macam format struktur dataset. Yang ketiga, penanganan data dengan volume besar dalam waktu singkat, scalability. Yang keempat, kreativitas dan inovasi dalam analisis data yang tidak hanya terpaku pada proses baku. Yang kelima, peran manusia yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Nah, kita bicara tentang data science udah, sekarang tugasnya ya si data scientist. Ya, apa yang dikerjakan oleh data scientist itu? Kita harus tahu definisinya dulu. Adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keahliannya data scientist itu mampu dalam mengolah data dengan kompleksitas dan jumlah yang sangat besar, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Keahlian yang dimiliki diantaranya adalah pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak, bahasa pemrograman, statistika, eksplorasi, dan visualisasi data, machine learning, dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Nah, biasanya profesi data scientist itu disebut sebagai the sexiest job of the 21st century ya oleh Harvard Business Review karena keberadaan data scientist yang sangat dibutuhkan hampir di semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, bisnis, energi, telekomunikasi, dan lain-lain. Data scientist juga berperan dalam sektor keamanan suatu negara. Di sini ada security atau counter terrorism. Yang terakhir, prinsip data scientist itu harus memiliki prinsip etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menggunakan data dan hasilnya. Ya, data scientist harus menghormati privasi, hak, dan kepentingan dari semua pihak, ya, yang terlibat dalam data. Ya, di sini ada perhatikan tabel pada buku halaman 9, ya, yang di lampiran. Lalu ada peluang data science di sini memiliki beberapa peluang yang sangat besar di Indonesia karena adanya peningkatan jumlah pengguna internet, sosial media, dan mobile connection setiap tahunnya. Data science dapat dimanfaatkan untuk sebagai sektor bisnis seperti kesehatan, pendidikan, energi, telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, tantangannya itu menghadapi yang tidak ringan, ya, seperti ketersediaan data science yang profesional, infrastruktur big data, teknologi pendukung, ya, permodalan, dan aspek hukum yang berkaitan dengan data. Dan solusi data science untuk menangani tantangan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan regulasi, pendanaan, dan fasilitas. Akademisi perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penelitian data science. Ya. Industri perlu berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan data science. Ya. Masyarakat juga ada ya perlu meningkatkan kesadaran akan literasi data. Ya.
Nah, di sini ada proses sense data ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Ada pemahaman bisnis, lalu dilakukan transformasi ke pemahaman data ya, lalu di persiapan data, lalu di permodelan dan evaluasi sehingga menghasilkan dikembalikan ke pemahaman bisnis dan juga penyebaran, semuanya tersimpan di dalam data ya. Lalu di sini ada proses sense data ya. Nah, di sini kita bicara tentang definisi proses data science dulu, di mana proses data science adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berturut-turut terdiri atas satu, pemahaman masalah, dua, persiapan sampel atau data, tiga, pembuatan model dan pengujian model tersebut dengan menggunakan metode statistik atau algoritma tertentu, dan yang terakhir keempat, evaluasi hasil. Nah, yang kedua di sini ada kerangka kerja proses data science. Nah, di sini biasanya digunakan dalam proses data science itu seperti CRISP, DM ya, atau SEMA, MATE dan lain-lain. Kerangka kerja ini memberikan panduan dan standar dalam melaksanakan proses data science. Lalu ada alat bantu proses data science ya yang bisa kita gunakan itu seperti R, Python, RapidMiner, SAS Enterprise ya. Lalu ada juga eh, apa ya, SAS Enterprise ya, inilah yang paling familiar ya, RapidMiner, SAS Enterprise lah. Ya. Lalu alat bantu ini memudahkan dan mempercepat proses dataset dengan fitur-fitur lengkap dan fleksibel ya. Bisa juga kalian pakai WK ya, banyak toolsnya ya. Yang umum yang biasa digunakan inilah Python, RapidMiner, SAS Enterprise Miner ya. Nah, di sini ada tahapan dasar. Langkah pertama dalam sense data adalah memahami subjek analisis termasuk informasi dan pengetahuan domain yang sudah diketahui. Lalu ada dataset ya. Dataset kumpulan data dengan struktur yang sudah ditentukan seperti baris dan kolom. Lalu ada data point, baris dalam dataset yang mewakili observasi atau catatan individu. Lalu ada atribut seperti properti dari dataset seperti nama kolom atau jenis variabel. Lalu ada low density region, di mana wilayah yang memiliki jumlah titik data yang terendah menunjukkan pencilan ya atau anomali ya. Ada data tidak terstruktur, data yang tidak memiliki struktur yang sudah ditentukan seperti teks, gambar, atau audio. Nah, terakhir ada big data yang sangat besar dalam volume, variasi, dan kecepatan yang memerlukan alat dan teknik khusus untuk memproses dan menganalisisnya. Lalu tahapan persiapan di sini ada eksplorasi data, langkah awal untuk memahami struktur, distribusi, dan anomali data menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengetahui hubungan dataset. Lalu ada kualitas data penting untuk mengurangi kesalahan dalam model menangani masalah seperti data hilang dan pencilan atau outlier. Menggunakan metode transformasi untuk meningkatkan kualitas data. Lalu ada seleksi fitur memiliki atribut yang relevan dari dataset yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja model, menghindari terlalu banyak fitur yang dapat menyebabkan overfitting ya, overfitting. Sorry. Lalu ada pengambilan sampel data memiliki sebagian dari dataset untuk menganalisis dan permodelan menggunakan teknik sampling yang berbeda seperti sampling acak, random, atau sampling stratifikasi, dan lain-lain untuk dataset yang beragam. Nah, ada lagi permodelan representasi dari suatu fenomena alam dengan menggunakan persamaan matematika atau algoritma komputer. Tahapannya adalah pengumpulan data, pelatihan model, evaluasi model, ditunjukkan dengan diagram alir pada gambar 23. Nah, di sini ada pengumpulan data, proses mendapatkan data yang relevan dan berkualitas untuk subjek analisis. Data dapat berasal dari berbagai sumber seperti survei, eksperimen, atau internet. Pelatihan model, proses memilih dan mengaplikasikan metode permodelan yang sesuai dengan tata dan tujuan analisis. Metode permodelan dapat berubah regresi, klasifikasi clustering, dan lain-lain. Lalu ada evaluasi model, proses mengukur kinerja dan akurasi model dengan menggunakan metrik evaluasi seperti MSE, MAE, R2 ya,
lalu AUSI, dan lain-lain. Evaluasi model dapat menggunakan untuk membandingkan model yang berbeda untuk meningkatkan model yang ada. Nah, ini tahapan permodelannya. Ada data latih atau training data. Jadi datanya di training dulu, baru dia bisa dibuatkan modelnya. Lalu setelah dibuatkan model, dievaluasi modelnya ya dengan data uji tes data tadi ya. Data uji apakah evaluasi modelnya itu sudah bagus ya. Kalau sudah bagus lalu dibuatkanlah model tersebut menjadi model final. Kalau masih belum bagus, masih ada perbaharuan model dari hasil data uji tes ya, data uji ya, di tes data ini, maka modelnya diperbaharui lagi agar bisa uh, masuk ya, berhasil dari data uji tesnya sehingga bisa dibuat model finalnya. Lalu ada tahapan aplikasi, tahapan terakhir dalam proses data science, di mana model yang telah dibuat siap untuk diproduksi dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Faktor-faktor pentingnya itu kesiapan model, integrasi teknis, waktu respons, pemilihan model, dan asimilasi. Lalu kualitas hasil prediksi, aksesibilitas, dan data masukan, dan waktu respon menjadi faktor kritis dalam aplikasi bisnis berbasis data science. Nah, terakhir penerapan model hasil dari proses data science data science biasanya diterapkan pada proses bisnis yang berjalan dalam bentuk aplikasi atau perangkat lunak. Model dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada atau dibangun sistem baru, ya. Nah, tahapan akhirnya di sini tujuan utama dari proses data science adalah ekstraksi informasi dari sebuah data. Yang kedua, data science menyediakan kerangka kerja untuk melakukan ekstraksi informasi dari kumpulan data. Yang ketiga, data science dapat menjadi solusi dengan menyediakan seperangkat tahapan algoritma komputasi yang dapat membantu dalam penemuan pengetahuan dari kumpulan data. Yang keempat, pengetahuan dan informasi yang didapatkan dari kumpulan data dapat dijadikan nilai tambah bagi suatu perusahaan guna meningkatkan bisnis mereka. Terima kasih, itu aja untuk di sesi satu ya. Untuk di sesi satu hari ini dasar-dasar sains data ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan ya, saya sudah membuka kolom diskusi di video modul satu hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.